sekali lagi ya. Buka hati untuk jamaah berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati berjamaah berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Saat ini Roh Kudus datang penuhi setiap kami. Saat ini Roh Kudus, Engkau datang melawat setiap kami, melepaskan setiap kami dari setiap jerat maut, setiap kekalahan, dari setiap pekerjaan-pekerjaan setan. Saat ini Roh Kudus berkuasa di dalam dan melalui kami, memenuhi kami dengan hadirat Allah yang besar, membawa kami dalam kemenangan Allah yang besar. Saat ini Roh Kudus bicara di tengah-tengah kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Bicara, teguhkan dan lawat setiap kami. Roh Kudus, saat ini lawatlah setiap kami. Kami sudah mati bersama-sama dengan Yesus. Kami sudah bangkit bersama-sama dengan Yesus. Kami sudah diangkat naik bersama-sama dengan Yesus. Kami telah dipersatukan bersama-sama dengan Yesus, sehingga kami duduk memerintah bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sebab kami adalah tubuh Yesus dan Yesus adalah kepala kami.
Kami adalah kemenangan-kemenangan yang telah Yesus menangkan. Kami diam dan hidup di dalam tubuh kemenangan, tubuh yang telah didiami, dipenuhi oleh pribadi Roh Kudus. Saat ini kami memegang kunci-kunci kerajaan sorga. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami berdiri di atas otoritas salib Kristus, otoritas yang menang, otoritas yang sudah menaklukkan semua kutuk kelemahan, menaklukkan setiap pekerjaan setan. Saat ini Roh Kudus bawa kami, aktifkan iman kami, aktifkan manusia roh kami. Saat ini Engkau bicara dengan kuasa di tengah-tengah kami. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, ya Roh Kudus, untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut kebenaran firman-Mu, kami sambut lawatan-Mu. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, wifi saya bermasalah karena nggak tahu tuh, barusan aja dapat email tadi jam 3:11 itu tiba-tiba nggak aktif ya. Terus barusan dapat email dari First Media, katanya lagi ada perbaikan dan butuh waktu 12 jam. Jadi maksud saya kalau misalnya nanti ada mati-mati, tolong diinfokan saja ya, karena ini saya connectingnya ke hotspot handphone. Mudah-mudahan kita berdoa tidak jadi kendala ya. Begitu. Di dalam Keluaran 3 sama-sama kita buka ya. Keluaran 3 ayat pertama sampai dengan 12. Saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu boleh, teman-teman semua boleh mengikuti membaca tanpa membuka audio ya. Keluaran 3 ayat pertama sampai dengan 12. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir dan telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, puji nama Tuhan ya. Beberapa waktu yang lalu kita belajar bagaimana ketika Paulus mengalami lawatan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, dia mengalami pewahyuan Roh Allah akan panggilannya, dan kemudian akhirnya dia mengalami sebuah pelayanan yang signifikan dalam kehidupannya. Nah, maka sore hari ini kita mau belajar bagaimana
hadirat Allah itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yang membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam hidup, yang membuat kita mengerti apa yang Allah mau kerjakan melalui kehidupan kita. Hadirat Allah adalah sesuatu yang tidak akan pernah lepas di dalam kehidupan orang-orang yang mengenali panggilannya. Ya, apalagi kalau kita bicara di dalam Zoom setiap hari sore, Senin sore jam 4, kita bicara tentang panggilan kita semua di tempat ini adalah bagaimana Tuhan memakai setiap kita berkarya di dalam bidang bisnis, ya. Nah, apakah setiap kita sungguh-sungguh tertanam dalam hadirat Allah sampai-sampai kita mengerti bahwa bisnis yang Allah percayakan dalam kehidupan kita adalah sungguh-sungguh bisnis A, bisnis B, C, dan lain sebagainya. Ada 3 masa di dalam kehidupan Musa. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat-ayat sebelumnya dan sampai dengan seterusnya, ada 3 masa, dan menariknya 3 masa itu dibagi dengan 40 tahun, ya. Jadi Musa hidup selama 120 tahun dan dibagi kepada 3 masa. Yaitu 40 tahun pertama dia menjadi pangeran di Mesir, ya, 40 tahun pertama. Kemudian 40 tahun yang kedua dia menjadi orang pelarian di tanah Midian, dia menjadi penggembala di tanah Midian, ya. Dia menjadi menantunya Bapak Yitro di situ di Midian. Dia punya anak, dia punya istri di sana. Kemudian dia mengembalakan kambing domba di tanah Midian. Ini adalah 40 tahun kedua. Dan ketika kita baca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 tadi, ini adalah bagaimana awal permulaan Allah menggenapi 40 tahun terakhir dalam kehidupan Musa. 40 tahun terakhir dalam kehidupan Musa, yaitu untuk menjadi raja atas Yesyurun, ya. Yesyurun itu bahasa lain daripada Israel, ya. Nanti di dalam ayat-ayat yang lain akan menemukan bahwa tua-tua Israel datang kepada Musa dan berkata, engkaulah raja kami atas Yesyurun, engkaulah pemimpin kami atas Israel, begitu ya. Jadi Yesyurun itu juga adalah Israel. Itu. Jadi Musa ini diangkat menjadi raja atas Yesyurun, atas Israel, atau pemimpin atas Israel yang membawa mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau kita melihat ada 3 masa itu di dalam kehidupan Musa, ada masa dia menjadi pangeran, ada masa dia menjadi orang yang berlari ke tanah Midian, dan kemudian di sana dia mengembalakan kambing domba, meninggalkan semua kemewahannya di Mesir, dan kemudian dia dibawa sama Tuhan untuk menjadi pemimpin atas Israel. Kita lihat bahwa itu semua terjadi di dalam hadirat Allah, ya. Ketika mau mengawali pelayanannya yang terakhir, 40 tahun terakhir masa kehidupannya Musa, dia dilawat Tuhan dalam sebuah penglihatan, bagaimana dia melihat ada semak duri yang keluar nyala api di sana, dan kemudian dari nyala api itu keluar suara Tuhan dan menuntut Musa untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ada penolakan-penolakan yang Musa lakukan karena dia takut, ya. Jadi ketika dia lari dari tanah Midian itu dia diburu di dalam pasal yang kedua. Nanti Bapak Ibu baca ya dalam ayat yang ke-14 dan lain sebagainya. Dia itu diburu sama Firaun karena dia kan membunuh orang Mesir, ya. Dia diburu sama Firaun untuk dibunuh. Kemudian bukan cuma itu, dia juga ditolak sama bangsa Israel. Dia ditolak sama bangsa Israel. Tapi kemudian Tuhan suruh malah dia menghadapi Firaun ke tanah Mesir. Kemudian disuruh lagi memimpin bangsa Israel. Ini adalah sesuatu kontradiksi dalam kehidupan Musa yang dia rasa kayaknya bukan saya orangnya, gitu. Bukan karena saya nggak cakap, bukan karena saya nggak mampu, bukan karena saya rendah hati. Musa bukan rendah hati pada saat ini, Bapak Ibu. Ketika dia bilang bahwa siapakah aku ini, dia bukan sedang rendah hati itu. Bukannya lagi, oh Tuhan saya ini nggak bisa apa-apa, semua hanya Tuhanlah yang bisa. Bukan. Ini memang dia punya isu di dalam dirinya terkait dengan penolakan. Ditolak oleh Firaun, dia mau dibunuh, bahkan dia juga ditolak sama bangsanya sendiri, Israel. Nah, Tuhan suruh untuk kembali kepada mereka dong, menyelesaikannya itu. Gitu. Nah, dia ada isu terkait ini. Makanya kalau kita mau lihat kehidupan Musa, ya, Musa itu orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang beriman kepada Tuhan, juga tangguh. Nah, dia tangguh. Dia itu tangguh orangnya. Loh, dia bisa pukul orang Mesir itu sekali pukul mati loh.
Loh, itu kalau bukan orang yang tangguh, kalau orangnya kelemar-kelemar nggak bisa gitu. Ya, kena aja nyamuk aja dipukul nggak akan mati gitu. Jadi kalau orangnya kelemar-kelemar gitu loh. Nah ini Musa ini tangguh orangnya. Jadi kalau kita mau lihat dari semua orang Mesir, kita dapat katakan bahwa memang nggak ada orang yang lebih layak daripada Musa gitu untuk memimpin bangsa bangsa Israel, bukan Mesir ya, sorry. Kalau kita lihat daripada bangsa Israel padaan untuk memimpin bangsa bangsa Mesir keluar daripada daripada bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir gitu. Tapi kemudian Musa memakai kelemahan-kelemahan dia yang lain. Oh, saya kan tidak pandai ngomong, saya kan begini, saya kan begini, saya kan begitu, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada banyak penolakan-penolakan yang dia lakukan sama Tuhan, sebenarnya akarnya bukan karena kerendahan hati, tapi karena dia takut dan karena sebenarnya dia sudah ditolak sebelumnya. Bapak Ibu ikuti ya firman Tuhan ini, nanti Bapak Ibu akan menemukan bagaimana firman Tuhan ini kemudian menampilkan benih-benih firman untuk usaha Bapak Ibu pekerjaan. Ada isu terkait penolakan yang terjadi dalam kehidupan dia yang belum sembuh, yang kemudian membuat dia akhirnya menjadi orang yang tertolak dan kemudian tidak menanggapi panggilan Tuhan itu sebagai sesuatu yang bukan saya orangnya, orang saya aja ditolak kok, saya aja mau dibunuh, dikejar-kejar, saya ditolak kok sama bangsa Israel, masa iya pewahyuan Tuhan memanggil saya untuk kembali kepada Mesir dan kemudian memimpin bangsa Israel? Nggak mungkin saya orangnya, ya. Dan dia memakai berbagai macam cara yang menyatakan kelemahan dia. Dia nggak bisa ngomong lah, gini lah, segala macam. Sampai akhirnya Tuhan, kalau Bapak Ibu baca sampai dengan pasal yang keempat itu, Tuhan sampai akhirnya dia terlalu banyak alasan, dikasih tongkat, masih banyak alasan untuk kasih ini. Tapi kan begini Tuhan, nanti kalau dia begini gimana? Nanti kalau bangsa itu begini gimana? Akhirnya Tuhan murka sama dia. Sampai akhirnya Tuhan murka itu, Tuhan bilang, bukankah di situ ada kakakmu Harun, ya, dia pandai bicara gitu. Nah itu setelah Tuhan murka, dia tidak berani lagi kemudian menolak Tuhan. Itu ada banyak sekali Musa itu menolak panggilan Tuhan. Ada banyak sekali Musa di dalam pasal 3 sampai dengan 4 ini Musa menolak Tuhan menuntun dia untuk menjadi pemimpin atas Israel. Nah, akhirnya ketika dia memimpin bangsa Israel, kemudian dia menemukan dan menjalaninya bahwa penyertaan Tuhan itulah yang memang benar-benar nyata, ya, yang membawa dia menjadi pemimpin yang menggenapi rencana Allah, ya, membawa dia menjadi pemimpin yang menggenapi rencana Allah. Dia tidak dibunuh sama Firaun ketika dia datang kepada Firaun. Kemudian bangsa Israel akhirnya mau dengar-dengaran sama dia, meskipun juga masih tegar tengkuk bangsa Israel gitu. Nah, sederhana ya, setelah saya jelaskan tentang kitab ini, apa yang Tuhan mau sampaikan, benih-benih firman-Nya terkait dengan pekerjaan usaha. Bapak Ibu, di dalam pekerjaan dan usaha seringkali kita menghadapi namanya penolakan, ya. Seringkali kita menghadapi namanya penolakan. Bapak Ibu yang bergelut di dalam bidang mungkin penjualan, menghadapi namanya penolakan-penolakan dengan customer, ya. Mengalami penolakan-penolakan dengan orang-orang yang Bapak Ibu datangi, calon klien, nasabah, dan lain sebagainya. Dan mungkin bahasanya juga tidak enak ketika menolak saudara. Tapi ketika saudara kemudian Tuhan lawat dan Tuhan bicara untuk datang kembali kepada orang itu, jangan beralasan, ya. Jangan beralasan dan bilang, oh Tuhan dia nggak mau dia, saya udah pernah ke sana, saya udah pernah ke dia menolak kok, nggak mau dia Tuhan, gitu. Ada banyak sekali cara-cara yang secara kedagingan kita usahakan sebelumnya dan kemudian itu menjadi sebuah penolakan keras di dalam kehidupan kita. Tapi ketika Tuhan melawat kita dalam satu panggilan yang besar, Dia akan membawa kita dalam kemenangan yang besar. Kita udah belajar ya di beberapa minggu lalu tentang bagaimana Paulus mengalami lawatan Tuhan selama 3 hari dan dia mengalami sebuah perubahan spiritual maupun juga pelayanan yang dahsyat. Begitupun juga dengan Musa. Ketika Musa berjumpa secara pribadi dengan Allah, dia memahami panggilan sejati dalam kehidupannya. Meskipun pada saat itu dia banyak argumen dengan Tuhan, tapi pada akhirnya dia mengiyakan panggilan Tuhan. Maka pada bagian yang pertama Bapak Ibu, untuk pekerjaan usaha kita
Kita tidak akan pernah bisa menemukan panggilan sejati di dalam pekerjaan kita tanpa kita ada tinggal tertanam dalam hadirat Allah. Tidak bisa. Ya, Bapak Ibu mau usaha keras dengan apa segala macamnya, firman Tuhan bilang apa? Itu adalah usaha menjaring angin. Artinya apa? Sia-sia. Semua kerja keras kita tanpa saudara, tanpa Bapak Ibu tertanam dalam hadirat Allah. Secara pribadi. Ini bukan secara korporat ya, secara pribadi. Ini adalah hubungan yang dibangun dengan sengaja secara pribadi, bukan sekedar korporat karena Bapak Ibu ikut persekutuan A, persekutuan B dan lain sebagainya, ibadah A, ibadah B dan lain sebagainya, bukan. Tapi persekutuan yang disengaja, intim dengan disengaja, persekutuan yang dengan disengaja Bapak Ibu mencari wajah Tuhan secara pribadi, mencintai hadirat Tuhan secara pribadi. Inilah yang membuat kita memahami panggilan kita sejati di dalam bisnis kita, usaha kita. Kalau Bapak Ibu kemudian tidak tertanam dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu tidak bisa memahami bahwa oh Tuhan panggil saya dalam usaha yang A, yang B, yang C, dan lain sebagainya. Saya mengalami lawatan Tuhan di dalam bisnis yang saya kerjakan. Saya sudah berulang-ulang kali ceritakan bahwa saya ketika awal mula saya melakukan sebuah bisnis ini, saya mengawali bisnis ini dengan hati hancur di hadapan Tuhan. Hati yang hancur sama Tuhan itu saya tidak tahu berapa hari ya. Setiap hari jam 12 malam saya ingat sekali waktu itu saya cuma bisa sujud di kasur saya. Kemudian saya cuma bisa berdoa dan tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena lebih banyak bisa nangisnya daripada ngomong sama Tuhan ya. Tuh setiap malam pada saat itu mungkin ada 1 minggu atau 2 minggu ya, saya kurang ingat tepatnya, tapi dalam jangka waktu yang seperti itu saya hanya berdoa pada saat itu, minta Tuhan mau ngapain dalam hidup saya, Tuhan mau ngapain dalam hidup saya, Tuhan mau ngapain dalam hidup saya. Dan ada masa-masa di awal-awal itu ketika Tuhan belum melawat saya tetap menanti-nantikan Tuhan, minta kehancuran hati. Jadi sampai akhirnya 2 jam berdoa, sekian jam berdoa, Tuhan masih belum lawat, saya berhenti. Kemudian saya lanjutkan kembali besoknya seperti itu. Tengah malam saya berdoa sama Tuhan, minta Tuhan lawat untuk apa panggilan Tuhan dalam hidup saya. Kalau Tuhan memang masih menginginkan saya ada dalam dunia pekerjaan juga sambil melayani, maka saya minta satu hal sama Tuhan yang saya nggak ngerti apa itu, tapi saya minta itu sama Tuhan. Masih juga saya belum merasa lawatan Tuhan. Saya berdoa pada saat itu dengan hanya minta kehancuran hati dan kemudian minta lawatan Tuhan terjadi. Sampai akhirnya Bapak Ibu saya mengalami lawatan Tuhan terkait dengan bisnis yang harus dikerjakan. Saya kemudian Tuhan kasih hikmat pada saat itu. Tuhan bicara secara mendetail apa yang harus dilakukan. Dan kemudian itulah yang kemudian saya tuangkan, saya lakukan. Saya posting satu desain di story saya pada saat itu. Saya ingat sekali pada saat itu saya posting desainnya tidak ada harganya, layanannya juga belum jelas, amburadul begitu ya. Terkait dengan jasa apa yang ditawarkan juga enggak jelas pada saat itu, amburadul gitu. Sepertinya desainnya pun saya masih simpan itu seharusnya, karena saya waktu itu buat pakai Canva gitu ya, masih saya simpan sepertinya. Wah, itu saya buat dengan apa adanya waktu itu. Saya nggak ngerti juga apa yang harus dibuat, tapi saya buat aja waktu itu. Kemudian Roh Kudus suruh posting di story, saya buat di story. Kemudian setelah dibuat story, besoknya ya, keesokan harinya tiba-tiba ada yang chat, saya mau gitu ya. Kemudian kami Zoom dan lain sebagainya. Hanya itu. Dan kemudian setelah itu saya tidak ada posting lagi. Ya, setelah itu ya Roh Kudus yang tuntun nggak tahu datangin dari mana. Nah, ketika kita tertanam dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu akan mengalami pewahyuan-pewahyuan, hikmat-hikmat sorgawi yang membuat Bapak Ibu tahu apa yang harus dilakukan, dikerjakan di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam usaha Bapak Ibu. Ya, tapi bukan datang dalam hadirat Tuhan dengan pengetahuan kita. Bukan. Kalau kita datang dalam hadirat Tuhan tapi dengan pengetahuan kita, Tuhan begini. Ini kita kayak Musa nih. Ya, kita kayak Musa.
Sepengetahuan Musa, dia adalah orang yang tertolak dengan bangsa Israel. Dia adalah orang yang diburu dengan Firaun. Ini sepengetahuan Musa. Sehingga dia menolak nih panggilan Tuhan. Tapi apa yang diketahui Tuhan tentang masa depan Musa, itu melebihi apa yang diketahui Musa tentang dirinya sendiri. Maka apa yang harus didengarkan adalah perkataan Tuhan. Tuhan lebih mengetahui tentang hari hidup kita ke depan dibandingkan diri kita sendiri. Maka apa yang perlu didengarkan bukanlah pengetahuan kita dan kecakapan kita, tetapi apa yang Tuhan sampaikan untuk hari-hari depan kita. Saya ulang ya. Tuhan lebih mengetahui hari-hari depan kita. Maka apa yang perlu kita dengarkan bukanlah kecakapan, pengertian, pertimbangan, hitung-hitungan kita, bukan. Tetapi apa yang Tuhan katakan. Nah, untuk mendapatkan apa yang Tuhan katakan ini, kita perlu tertanam di dalam hadirat Tuhan secara pribadi. Loh, tapi kan pada saat ini Musa bukannya sedang di dalam masa-masa dia mencari Tuhan. Betul. Memang pada saat ini adalah masa di dalam ayat ini di mana Musa Tuhan menjamah secara pribadi. Saya berikan penjelasan Bapak Ibu, kalau dia tidak terbiasa ada di dalam hadirat Tuhan, dia tidak akan kenal itu siapa yang bicara dari tengah-tengah api itu. Firman Tuhan bilang apa? Dombaku mendengar suara-suaraku. Coba Bapak Ibu sekarang ya, atau nanti malam jam 12 malam, Bapak Ibu keluar rumah, kemudian Bapak Ibu menemukan ada yang ngomong, tapi itu cuman entah itu api, entah itu kayu gitu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Kabur atau gimana? Coba. Ini audible yang Musa lakukan ya, yang Musa terima ya, bukannya dalam hati gitu. Audible. Coba yang Bapak Ibu lakukan apa? Kabur atau kemudian berdiam di situ? Musa pada saat itu karena dia mengenal suara Tuhan, karena dia tertanam dalam hadirat Tuhan, maka dia tahu ketika api, dari dalam api itu ada suara Tuhan, maka dia tahu, dia langsung jawab kan di dalam ayat yang keempat. Ya Allah, kata dia. Ketika Tuhan panggil Musa, Musa, dan ia menjawab, Ya Allah. Nah, dia langsung menjawab, Ya Allah. Dia nggak ada sanksi, nggak ada curiga, kayaknya setan ini. Masa dari semak belukar ada suara? Kayaknya ini bukan Tuhan ini. Tidak ada, kita lihat tidak ada. Kita tidak menemukan itu dalam firman Tuhan. Tapi kita menemukan bahwa Musa langsung menjawab, Ya Allah. Ini membuktikan kehidupannya yang hari-harinya mendengar suara Tuhan, terbiasa ada dalam hadirat Tuhan. Ya, domba-dombaku mendengar suaraku, firman Tuhan. Orang tidak bisa mengenali suara Tuhan kalau dia bukan dombanya Tuhan. Maka dia tidak bisa mendengar suara Tuhan dengan baik kalau dia tidak terbiasa dalam hadiratnya Tuhan. Nah, di dalam kehidupan Musa ini tadi yang kita sudah bahas bagaimana dia ada di dalam hadirat Tuhan dan kemudian dia mendapati apa yang dia harus lakukan. Inilah poin-poin yang harus kita genapi di dalam kehidupan kita. Bahwa Bapak Ibu akan menemukan hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu melalui hadiratnya Tuhan. Saya sudah menyampaikan ada begitu banyak firman Tuhan dan tokoh-tokoh yang Tuhan lawat dengan cara yang sama, yang saya harap Bapak Ibu dapat melihat benih-benihnya bahwa Tuhan bekerja dalam pola itu, gitu loh. Tuhan bekerja dalam pola itu. Paulus dijamah sama Tuhan di dalam hadirat Tuhan dan menemukan panggilannya. Musa dijamah sama Tuhan di dalam hadiratnya dan menemukan panggilannya. Gideon dijamah dalam hadirat Tuhan dan menemukan panggilannya. Ya, Elisa dijamah dalam hadirat Tuhan. Elia dijamah dalam hadirat Tuhan dan menemukan panggilannya. Tidak ada satupun yang tidak menemukan panggilannya ketika dia dijamah sama hadirat Tuhan. Nah, maka kita sudah tertanam belum dengan hadirat Tuhan? Kalau kita sudah tertanam dengan hadirat Tuhan namun tidak mengalami panggilan Tuhan, tidak menemukan panggilan Tuhan yang sejati dalam kehidupan kita, nah, coba
bagian yang kedua tadi. Bukan bawa pengetahuan kita, bukan bawa kebisaan kita, bukan bawa kecakapan kita, tapi berserah dengan hancur hati. Berserah dengan hancur hati. Selama kita berserah dan hancur hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyampaikan isi hatinya secara detail dalam kehidupan kita. Ini bukan sesuatu yang hanya digenapi di dalam kehidupan orang-orang tertentu. Oh enggak, ada banyak sekali Bapak Ibu, lihat aja contohnya dalam Alkitab. Kenapa Tuhan lakukan pola seperti itu? Ada satu hal yang Tuhan kerjakan di dalam pola itu, apa? Pengurapan. Pengurapan itu punya polanya masing-masing. Dan kita harus mengenali pola pengurapan. Maka ketika kita baca firman Tuhan, baca dengan baik-baik. Maka di situ kita akan melihat benih-benih firman Tuhan itu kaya sekali. Dia memperlihatkan polanya bagaimana Tuhan bekerja, memperlihatkan bagaimana benih-benih itu dapat bertumbuh dalam kehidupan setiap kita. Sudahkah kita datang hari-hari ini sama Tuhan ya? Datang dengan hati yang nggak sok tahu tentang hidup kita, yang nggak sok paling mengerti tentang masa depan kita, tapi benar-benar berserahlah sama Tuhan. Jangan kayak Musa yang udah pikirannya terbatas, hidup dalam pengetahuan yang terbatas dan mengira bahwa pengertian dia adalah segalanya. Ini Musa yang sebelum dijamah sama Tuhan ya, Musa yang pertama kali. Nah, jangan hidup dalam Musa yang lama Bapak Ibu, tapi hiduplah dalam Musa yang baru. Musa yang baru itu sering mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara dahsyat. Bahkan di Gunung Sinai itu dia 40 hari 40 malam tuh dia secara pribadi berjumpa dengan Tuhan tuh. Bahkan dalam firman Tuhan ya, tidak ada satupun orang yang melihat muka Allah. Jadi, tidak ada satupun yang melihat secara pribadi wujud Allah. Hanya Musa. Itu pun hanya apa? Pundak belakangnya melihat ininya. Nih, itu hanya Musa. Satu-satunya pribadi yang berjumpa dengan Tuhan dengan melihat secara pribadi. Itu bukan muka secara langsung. Ini yang dilihat sama Musa. Dari belakang. Bagaimana Musa mengalami keintiman yang besar. Musa yang baru, bukan Musa yang lama. Nah, masa-masa dalam kehidupan kita yang lalu, bagaimana Musa pada saat itu ditolak, bagaimana Musa pada saat itu mengalami pelarian atas kehidupannya, Tuhan bisa pakai itu menjadi sebuah sumber kemenangan. Ya, kalau Bapak Ibu kemudian ada ya masa-masa yang seperti Musa, masa lalu yang seperti Musa, tertolak, gitu, banyak mengalami penolakan dan lain sebagainya, jangan taruh kebencian di sana. Kalau Bapak Ibu taruh kebencian atas penolakan-penolakan itu, Bapak Ibu akan kehilangan berkat-berkat Allah. Loh, Musa ditolak sama bangsa Israel, tapi Tuhan panggil kepada bangsa Israel loh. Maka jangan taruh kebencian, tapi taruhlah kasih di sana. Tetaplah taruh kasih, tetaplah taruh bahwa Tuhan berperkara penuh. Tuhan mengerjakan hal yang besar buat kehidupan kita. Visi Tuhan buat kehidupan Musa ini bukan visi yang kecil, visi yang besar sekali. Dia diangkat menjadi pemimpin, menjadi raja atas Yesurun, membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Ya, meskipun dia tidak sampai ke tanah perjanjian ya, Musa sendiri tidak sampai kepada tanah perjanjian. Namun visi yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan Musa ini sungguh-sungguh tergenapi. Bagaimana Tuhan menuntun Musa, bagaimana Tuhan menolong Musa, bagaimana Tuhan menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan Musa. Sampai pada akhirnya, kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat-ayat berikutnya ya, ketika Tuhan mengutus, Tuhan menuntun Musa untuk melakukan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Musa tuh sering kali berkata, kalau bukan hadirat Tuhan yang memimpin, saya tidak mau jalan. Kalau bukan hadirat Tuhan yang menuntun, saya tidak mau jalan. Ini yang Musa seringkali sampaikan di dalam perkataan-perkataannya dengan Tuhan. Kalau bukan hadirat Tuhan yang memimpin, saya tidak mau jalan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan kehadiran. Ya, ada tiang awan, tiang api, dan lain sebagainya. Ini Musa secara pribadi menyadari bahwa hadirat Tuhan
itu segalanya. Hadirat Tuhan itu segalanya. Ketika Bapak Ibu mengalami hadirat Tuhan, Bapak Ibu mengalami penyediaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu mengalami hadirat Tuhan, Bapak Ibu mengalami sumber-sumber sorgawi, perbendaharaan sorgawi. Musa ini penuh dengan kelemahan toh, menurut dirinya sendiri, meskipun sebenarnya menurut standar orang Israel pada saat itu Musa adalah orang yang paling tepat, cakap dan lain sebagainya, tangguh, pintar, cermat, hidup intim di hadapan Tuhan. Tapi dia melihat dirinya sendiri dalam kelemahan kan. Penolakan orang lain terhadap Bapak Ibu membuat Bapak Ibu melihat diri penuh dengan kelemahan. Karena membuat Bapak Ibu fokus dengan kelemahan. Oh, saya ini begini ya, saya begini ya, saya begini. Penolakan ya. Kalau kita lebih senang dengar perkataan orang lain, perkataan penolakan, perkataan setan, nah kita tidak akan menang dalam usaha. Kalau Bapak Ibu melakukan sebuah usaha yang berhubungan dengan berjualan, yang day to day-nya adalah berjualan, dan kemudian Bapak Ibu mendengarkan penolakan orang, ya, orang menolak gitu ya, kemudian menolak dan kemudian bilang, oh ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, gak jalan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa ada panggilan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu ini, Bapak Ibu menemukan sebuah panggilan yang clear, jelas bahwa Bapak Ibu dipanggil dalam bidang tertentu, maka fokuslah dalam hal itu. Bukan dengan penolakan orang lain. Kalau kita fokus hanya pada penolakan, kita akan melihat kelemahan. Tapi ketika kita fokus kepada penerimaan Allah, ya, maka kita akan fokus kepada panggilan hidup. Maka jangan fokus kepada penolakan manusia, tapi fokuslah pada penerimaan yang datang dari siapa? Allah. Saya diterima dan diutus sama Allah, makanya saya datang sama kamu. Kamu tidak mau terima, itu urusan kamu. Gitu ya. Itu urusan kamu. Jadi Bapak Ibu jangan punya mental yang sekali tertolak di dalam bisnisnya, jualannya dan lain sebagainya, kemudian punya mental yang lemah. Punyalah iman. Kalau misalnya orang menolak Bapak Ibu Saudara, yang rugi itu orang lain. Kenapa? Karena Bapak Ibu tahu yang mengutus Bapak Ibu itu Tuhan. Gitu loh. Di dalam bisnis yang saya jalani, ada juga masa-masa di mana orang datang, kemudian sudah deal begitu oke segala macam, tiba-tiba batal gitu ya dan lain sebagainya. Mungkin ada 1-2 gitu ya, jumlahnya ini dikit lah. Yang pertama tentu kita harus patahkan kutuk penolakan ya Bapak Ibu. Ini saya sudah sampaikan berulang-ulang. Ini harus menyikapi kebenaran firman Tuhan dari segala sisi ya. Jadi jangan ambil sepotong-sepotong. Itu udah pasti, kalau masalah kutuk itu udah pasti dipatahkan, serangan udah pasti dipatahkan. Tapi sikap kita, nah hari ini itu kita bahas tentang sikap. Apa yang kemudian selalu saya perkatakan tuh gini Bapak Ibu, kalau ada orang kemudian tidak jadi deal, kemudian udah komunikasinya udah jelas lah gitu, udah tinggal ketemu sebenarnya, udah tinggal ketemu dan lain sebagainya, tiba-tiba nggak jadi, saya selalu bilang ya sudah gitu, yang rugi bukan saya, gitu. Yang rugi bukan saya, berkat saya datang dari Tuhan kok. Yang rugi bukan saya, berkat saya datang dari Tuhan. Toh saya tidak menghubungi, gitu. Yang menghubungi saya adalah beliau, begitu ya. Yang menghubungi saya adalah calon klien tersebut. Maka ketika tidak jadi pun, yang rugi bukan saya, karena saya percaya sekali berkat saya datang dari Tuhan. Berkat datang dari Tuhan. Jangan sampai penolakan-penolakan itu melemahkan iman, melemahkan pengertian kita, melemahkan sandaran kita, dan kemudian membuat kita melihat kepada kelemahan-kelemahan kita. Oh iya, karena saya kurang gini ya. Oh karena saya begini ya. Oh karena saya begini ya. Kita fokus pada kelemahan. Jangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan itu yang memimpin, Tuhan yang bersama-sama dengan saudara. Musa di dalam panggilan ini, Tuhan yang pertama kali yang Tuhan katakan dalam kehidupan Musa itu apa? Di dalam ayat yang ke-11, Tuhan katakan apa? Ketika Musa, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ketika pertama kali Musa menolak perkataan Tuhan,
Apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Bukankah aku akan menyertai engkau? Hal pertama yang Tuhan katakan, di luar daripada Tuhan memberikan tongkat sebagai tanda-tanda ajaib dan lain sebagainya, Tuhan katakan apa? Aku yang menyertai engkau. Ngerti nggak Bapak Ibu maksudnya? Ketika Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu tidak boleh fokus sama kelemahan-kelemahan. Karena ketika Tuhan yang bersama dengan kita, ada perbendaharaan sorgawi yang memampukan saudara dalam kelemahan saudara. Dalam firman Tuhan bilang apa? Di dalam kelemahan kuasa Tuhan jadi sempurna. Ya, kuasa Tuhan jadi sempurna. Bapak Ibu punya kelemahan untuk mengerjakan bisnis saudara dengan apa? Karena apa? Oh, saya tidak punya kendaraan, jadi saya tidak bisa ke sana sini menawarkan produk ini dan lain sebagainya. Itu misalnya kelemahan, menjadi kelemahan Bapak Ibu saudara. Ketika Bapak Ibu berjalan dan mengerti bahwa ini adalah panggilan Tuhan, Bapak Ibu tertanam dalam hadirat Tuhan, Allah bersama-sama dengan saudara, sehingga saudara dapat mengalahkan kelemahan itu. Tiba-tiba ada sebuah hikmat yang keluar. Kamu main sosial media aja, coba hubungin orang dari sosmed. Nah, itu ada hikmat-hikmat Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika setiap kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang rugi siapa kalau menolak? Yang rugi siapa? Yang rugi orang lain. Jadi yang harusnya sedih siapa? Orang lain. Tapi kenapa hari-hari ini yang sedih kok kita? Berarti kita tidak sadar bahwa kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan dalam panggilan ini, dalam usaha ini. Kalau customernya tiba-tiba ada kurang, biasanya 20 seminggu gitu misalnya ya, ada nasabah misalnya selama seminggu misalnya 4 gitu ya. Tiba-tiba ada satu masa nasabahnya kurang jadi tinggal 2 gitu. Kok nggak sesuai dengan yang sebelumnya. Tiba-tiba ada yang kurang, yang harusnya sedih siapa? Yang harusnya sedih orang lain atau kita? Loh, kalau kita yang sedih berarti kita nggak sadar bahwa kita sedang berjalan dengan Tuhan. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kemudian kita jualan dan kemudian nggak kejual-jual barangnya, kemudian kita nggak dapat kliennya, nggak dapat nasabahnya, yang harusnya sedih adalah orang lain karena nggak berjumpa dengan saudara yang berjalan dengan Tuhan. Maka ketika kita bertemu dengan orang, punyalah belas kasihan untuk menolong. Ya, ingat ya, saya udah bahas minggu lalu. Nanti bisa dicek lagi videonya. Bisnis, usaha Bapak Ibu harus diperuntukkan untuk melayani orang lain. Oh, saya punya produk wajan. Kalau alat-alat masak, kalau masak dia jadi nggak usah perlu pakai minyak. Ini membantu kesehatan, gitu kan? Nah, punya belas kasihan kepada orang lain untuk menolong. Kamu tuh harus, bukan karena untuk menjualnya gitu ya, itu adalah secondary needs gitu loh. Tapi hal yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah punya belas kasih. Kamu harus makan yang sehat loh. Kalau nggak begini, gitu loh. Saya punya produk ini, benar-benar tulus punya kerinduan untuk punya belas kasihan untuk menolong orang. Bapak Ibu punya produk apa? Oh, asuransi yang untuk menolong kesehatannya, gitu loh. Untuk menolong kesehatannya, untuk mengcover uangnya, gitu kan? Dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu lebih pintar lah menjelaskan bidangnya masing-masing. Tapi kira-kira ini kulit-kulit yang bisa saya sampaikan untuk men-trigger Bapak Ibu mengerti bahwa bisnis, usaha, pekerjaan harus dipergunakan untuk menolong. Maka gunakanlah itu dengan belas kasihan kepada orang lain. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita melihat orang lain, punyalah hati yang dipenuhi dengan belas kasihan untuk menolong. Itu adalah hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menolong orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit, kemudian memberi makan 5.000 orang dan lain sebagainya. Ya, ada belas kasihan yang harus keluar terlebih dahulu di sana. Jangan kalau ketemu orang di pikirannya cuma wah cuan nih, gitu ya. Jangan ya, tidak diberkati. Berpikirlah ketika
Bapak Ibu berjualan, berpikirlah ketika Bapak Ibu menawarkan produk, saya mau menolong, saya mau melayani saudara. Gitu. Jangan fokus sama uang. Ini beneran, ya. Ini bukan perkataan klise. Saya memperkatakan firman yang saya hidupi dan saya lihat tergenapi dalam hidup saya. Ya. Jangan lihat orang langsung lihat cuan, ada kesempatan nih untuk wah, cuan nih kayaknya bisa nih gitu ya. Tapi punyalah belas kasihan untuk menolong, belas kasihan untuk melayani. Ketika Bapak Ibu melakukan itu, bisnis Bapak Ibu udah berjalan dalam jalan yang benar. Hanya tinggal nunggu waktu itu ada sesuatu yang besar Tuhan kerjakan. Hanya tunggu waktu, gitu ya. Kalau kemudian waktunya masih terlalu lama, kutuknya belum selesai. Ini udah saya bahas ya tentang kutuk, tentang dosa-dosa udah dibahas di sebelum-sebelumnya, gitu ya. Kita harus move naik level ke hal-hal yang berikutnya. Itu saya percaya Bapak Ibu sudah berperang di sana, gitu ya. Punya nggak kita sikap seperti itu? Belas kasihan, mau menolong. Kalau kita sadar Tuhan yang bersama dengan kita, siapa sih yang lawan kita? Ya, siapa yang lawan kita? Ini hal yang serius saya sampaikan. Ketika saya mengalami penolakan tuh, tiba-tiba cancel lah apa gitu segala macam. Saya bilang, ya sudah, yang rugi bukan saya. Berkat saya datang dari Tuhan. Gitu. Nggak apa-apa. Nggak usah sedih, nggak usah kecewa, nggak usah kemudian dipenuhi dengan penyesalan. Oh, harusnya saya tawarin lebih murah harganya. Kalau lebih murah pasti dia mau sama saya. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Gitu. Ikutin suara Tuhan aja, gitu loh ya. Nah, ikutin suara Tuhan ini adalah pengalaman secara pribadi Bapak Ibu harus alami. Tuhan akan bekerja dalam pola-pola yang nanti akan menjadi pola keintiman dengan saudara. Ya, yang akan menjadi pola keintiman dengan saudara. Seperti saya sampaikan di dalam bisnis saya itu tidak punya red card, saya tidak punya harga, gitu ya. Ya bottom ada bottom, gitu ya. Cuman untuk fixnya berapa itu saya tidak tahu berapa, gitu. Karena ya itu tergantung Roh Kudus. Ketika temu klien dan kemudian Roh Kudus bilang sekian, ya sudah. Ketika Roh Kudus bilang sekian, ya sudah. Gitu, saya udah jelaskan gitu. Jadi Roh Kudus bekerja di dalam pola keintiman saya seperti itu. Nah, di pola kehidupan Bapak Ibu Saudara, keintiman masing-masing seperti apa? Itu tidak harus sama. Itu tidak harus sama. Karena dia bisa bekerja dengan cara yang berbeda, tapi yang pasti tujuannya untuk menyatakan kemenangan dalam hidup kita masing-masing. Itu yang Tuhan mau genapi dalam kehidupan kita. Saya berdoa firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini sungguh-sungguh mulai jadi berkat buat kehidupan kita. Terus kejar hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan itu menjadi sesuatu yang Bapak Ibu hidupi, dan Bapak Ibu tahu dan mendengar secara pribadi panggilan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu, maka seperti yang Musa alami, bukankah aku yang bersama-sama dengan engkau? Bukankah Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita? Kalau kita menggenapi panggilan Allah, maka Allah berjalan bersama-sama dengan kita. Maka tidak usah takut, tidak usah gentar. Sama-sama kita persembahkan hidup Bapak Ibu.
Tuhan, Engkau selalu pelihara kehidupan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Bahkan masa-masa di mana kami ditolak sama klien, masa-masa kami ditolak sama nasabah, masa-masa kami ditolak sama customer, masa-masa kami ditolak dengan orang-orang yang menjadi tujuan bisnis kami. Tuhan, kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah menolak kami. Saat ini setiap roh ketakutan, roh kesedihan, roh kelemahan, roh kutuk, semua kutuk-kutuk penolakan saat ini semua patah di dalam nama Yesus. Saat ini oleh kuasa nama Yesus, setiap pencuri, pembunuh, pembinasa, pekerjaan setan, aku hancurkan, aku patahkan atas setiap kehidupan orang-orang di Zoom ini. Saat ini juga di dalam nama Yesus, hanya pekerjaan setan. Saat ini juga hanya yang saat ini merusak mental, merusak iman, saat ini juga hancur. Pendengaran-pendengaran dari setan yang melemahkan, pendengaran-pendengaran setan yang melemahkan iman, setiap perkataan-perkataan yang melemahkan, saat ini aku patahkan, aku hancurkan. Hanya saat ini juga di dalam nama Yesus, saat ini patah. Saat ini juga di dalam nama Yesus, saat ini juga hancur. Saat ini tidak berkuasa atas setiap orang-orang yang ada di tempat ini. Saat ini oleh kuasa nama Yesus, saat ini di dalam nama Yesus, saat ini tidak berkuasa. Saat ini setiap roh kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, aku patahkan, aku hancurkan saat ini di dalam nama Yesus. Saat ini tidak berkuasa. Saat ini Roh Kudus, Engkau telah bekerja, berkuasa dan memenangkan setiap kami. Saat ini juga aku perkatakan ada kelepasan yang besar. Aku perkatakan ada berkat yang besar. Aku perkatakan ada lawatan Allah yang besar. Sebab kami tidak berjalan sendirian, sebab kami berjalan bersama-sama dengan Allah di dalam bisnis, di dalam pekerjaan yang Allah percayakan dalam kehidupan kami. Saat ini juga kemurahan Allah mengalir saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini yang terintimidasi oleh karena tidak closing, saat ini aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Saat ini patah, saat ini juga patah di dalam nama Yesus. Pekerjaan setan yang melemahkan, saat ini juga aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Saat ini pekerjaan setan yang melemahkan oleh karena nggak dapat customer, nggak dapat klien, nggak goals nasabah, saat ini aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Saat ini juga semua roh penolakan itu harus pergi di dalam nama Yesus. Semua kutuk-kutuk itu harus patah saat ini juga, hanya di dalam nama Yesus. Saat ini patah, saat ini juga di dalam nama Yesus tidak berkuasa. Saat ini juga kami mengambil kemenangan Kristus Yesus. Kami mengambil kemenangan karya Kristus yang sudah memberikan, memulihkan kami secara total. Saat ini juga terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini juga terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini juga termanifestasi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Di nama Tuhan, di nama Tuhan, di nama Tuhan, di nama Tuhan. Bapak Ibu sekarang patahkan masing-masing Bapak Ibu yang tahu penolakan dalam bidang apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Entah itu penolakan saat menghubungi, saat menjual, atau apapun itu. Saat ini Bapak Ibu hancurkan setiap penolakan itu. Dan roh-roh yang melemahkan Bapak Ibu oleh karena tertolak ketika berjualan, ketika mencari nasabah dan lain sebagainya, Bapak Ibu patahkan saat ini. Terima kasih Tuhan.
urapan Allah menjamah setiap orang-orang yang hadir. Saat ini turunlah urapan Allah menjamah, meneduhkan, menguatkan, melawat saat ini. Saat ini di dalam nama Yesus, penyertaan Allah semakin dinyatakan. Penyertaan Allah semakin dinyatakan. Penyertaan Allah semakin dinyatakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak Ibu boleh pilih 1-2 orang yang ada pada Zoom ini. Bapak Ibu boleh buka mic-nya dan kita akan saling mendoakan. Patahkan setiap roh penolakan, patahkan setiap manifestasi yang masih tertinggal oleh karena penolakan tersebut. Boleh semuanya dibuka mic-nya. Kita mendoakan 1-2 orang yang Tuhan taruh dalam hati masing-masing. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa buat si Mariska di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini setiap pekerjaan setan di sana, semua kutuk-kutuk penolakan, setiap pekerjaan setan yang membuat dia tertolak, saat ini aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, saat ini Engkau melepaskan dari setiap penolakan-penolakan yang ada, melepaskan dari setiap penolakan-penolakan yang ada, manifestasi penolakan dalam bentuk ketakutan, dalam bentuk kekhawatiran, saat ini juga aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus, saat ini Engkau meneguhkan langkah-langkahnya, meneguhkan kehidupannya saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Ada hari-hari di mana Tuhan menyatakan perkara yang besar untuk bisnisnya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan dan teguhkan hatinya, membawa dia terus mengalami kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan di dalam bisnisnya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bicara secara pribadi, nyatakan kehadiranmu lebih dahsyat dalam kehidupan si Mariska. Saat ini juga aku berdoa buat Ibu Antin. Saat ini Roh Kudus melawan saat ini semua kelemahan, ketakutan saat ini patah sirna, semua roh penolakan saat ini patah sirna. Roh Kudus saat ini melepaskan dan menyatakan kehadiran semakin besar di dalam kehidupannya. Ada penyataan-penyataan yang membuat dia mengerti akan tuntunan Tuhan di dalam bisnisnya, pekerjaannya. Tuhan, Kau menyatakan buat kehidupan Ibu Antin saat ini juga di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan saat ini memberkati. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Saat ini termaterailah setiap doa yang sudah disampaikan dan saat ini sudah dilepaskan, dan saat ini termaterailah atas setiap orang yang ada di tempat ini. Roh Kudus melawat saat ini juga di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ada yang mau bersaksi silahkan. Sebentar saya tutup dulu kamera saya sebentar. Ya, silakan yang mau bersaksi, ada yang mau bersaksi? Tidak ada, kalau tidak ada kita langsung close berarti.
Katanya Bu Ina mau tuh Bu Ina. Bu Ina, Mariska, aku ada yang Sarah mau ya. kutanyain sama Pak Krisna. Eh, apa namanya? Tadi kan dikatakan kalau misalnya kita jualannya nggak laku, itu ada kutuknya atau gimana? Nge-freeze ya? Halo Chris. Oh, Chris ya. Chris, apa dengar Chris? Lagi tuh, tadi yang wifi-nya kali Oh keganggu. iya, Iya ya. silakan Ibu Sarah. Ke ini ya Chris. Apa tutup kamera apa gimana Chris? Iya, kutuk-kutuk terhadap kehidupan kita Keputus-putus Chris. Apa tutup kamera? itu juga dapat membuat itu kalau Bapak Ibu lihat Kepental ya, Bu Marika? Pak Krisna kepental ya? 7335. Oh, enggak. Udah bisa Chris? Halo? Ya ya ya. Oke, sorry ya. Ini aman suara? Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya di dalam kitab Ulangan 28, selalu kutuk itu bersifat dia tidak hanya menyerang secara kesehatan, menyerang secara tubuh, tapi selalu dihubungkan dengan pekerjaan juga, gitu. Sakit apa aja, ya. Kutuk apa aja, kutuk sakit penyakit itu ya dikatakan apa terjadi atas tubuhnya, ternaknya, gitu ya. Nah selalu begitu. Nah nanti coba lihat tuh pola di dalam Ulangan 28. Ada kutuk apa? Kutuk misalnya kutuk ini, kutuk perampasan. Nah, yang dirampas bukan cuman anak gitu ya, tapi juga ada nanti hasil ternak gitu dan lain sebagainya. Nah, itu kutuk tuh bersifat itu. Ketika ada sebuah kutuk dalam kehidupan seseorang, dia bukan hanya bermanifestasi pada tubuhnya, tapi juga pada kehidupannya. Nah, nanti kalau dilihat di Ulangan 28 seperti itu. Nah, maka kalau kemudian terjadi penolakan di dalam kehidupan, ya, dalam kehidupannya dari kecil ada penolakan-penolakan yang besar dalam kehidupannya. Dia selalu ditolak sama orang lain, sama keluarga bahkan di lain sebagainya. Bahkan pernah mau digugurin, misalnya ya, ditolak sama orang tua atau berarti kan pernah mau digugurin misalnya ada penolakan seperti itu dapat termanifestasi dalam pekerjaannya, ya, sehingga ketika dia datang sama customer selalu menolak, gitu. Ketika dia datang untuk berjualan selalu ditolak dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi kutuk itu kalau nanti nanti coba cek lagi di Ulangan 28 ya. Perhatikan polanya. Ya, dia dia bukan hanya kepada tubuh, kehidupan tapi juga selalu kepada pekerjaan, kepada kesehatannya dan lain sebagainya. Nah, jadi iya, Ibu. Kalau dia secara heboh ditolak terus-menerus, maka ada kutuknya gitu. Tapi ya kalau misalnya di apa namanya tidak secara heboh atau misalnya dari 10 orang kita datang kita ditolak satu, yaitu bagian daripada kita berproses ya gitu. Tapi kalau misalnya kita jualan tuh selalu ditolak terus sama orang, coba dicek ada kutub penolakan nggak dalam diri gitu. Di masa lalunya pernah ditolak nggak gitu, yang membuat kemudian ada kutub penolakan itu seperti itu. Nangkep nggak ya maksudnya? Iya, iya nangkep. Nah, seperti itu Ibu kira-kira jawaban. Nanti Boleh bisa tanya dicek lagi lagi, di Pak? Boleh tanya kenapa? lagi? Ya silahkan. Jadi saya tuh sebetulnya bingungnya, karena kan saya minta usaha sama Tuhan waktu itu 2021. Kebetulan usaha saya di Oke. interior. Jadi Mm-mm. saya biasa beli apartemen, terus apartemennya itu saya desain, terus saya jual. Nah, itu dari tahun 2021 sampai Aduh. 2024 itu
Puji Sorry. Tuhan. Jadi kayak itu seperti saya tinggal, Tuhan, Tuhan kirimkan pembeli, laku gitu. 2 bulan, paling lama 2 bulan laku. Bahkan yang terakhir bulan Mei 2024 itu cuma 2 minggu. Nah itu saya nggak tahu apakah saya nggak peka, Tuhan sudah ngasih tahu atau gimana. Maksudnya jangan, udah jangan lagi. Cuma kan kita sebagai orang yang usaha, kalau kita tahu bahwa demand-nya itu tinggi, ya otomatis kalau ada yang murah ya saya beli gitu. Jadi cuma dari 2021 sampai 2024 bulan Mei itu semuanya lancar, maksudnya Tuhan lancarkan gitu. Cuma mulai dari Juli, memang orang bilang bahwa ini kan sekarang lagi daya beli lesu gitu ya. Daya beli lesu, mungkin itu yang menyebabkan properti juga anjlok, agak susah menjual. Tetapi maksudnya Tuhan tuh tunjukin sama saya, waktu itu memang saya banyak ditawar sama investor tuh murah-murah banget. Tapi Tuhan tuh tunjukin dari bulan Desember sampai sekarang itu ada yang mau beli walaupun tidak setinggi yang biasanya itu, tapi maksudnya lebih mending lah. Cuma masalahnya itu dari 3 orang ini mereka udah mau DP, tapi kayak maksudnya kayak istrinya mau tapi suaminya enggak gitu. Kayak kemarin baru minggu lalu anaknya mau, dia udah senang udah mau DP, orang tuanya enggak gitu. Jadi itu apakah itu juga karena kutuk atau gimana ya? Karena sebelumnya saya 2 minggu aja udah laku gitu loh, Pak Krisna. Saya udah tanya juga sama Tuhan, maksudnya Tuhan kenapa ya kalau kalau dulu tuh kayak enak banget gitu, maksudnya tinggal ibaratnya ngek gitu, sama Tuhan langsung dijawab gitu. Ada juga yang bilang saya tanya sama pendeta, katanya ya kalau dulu kamu masih bayi rohani, sekarang kamu sudah dewasa, ya mungkin doa-doa kamu tidak kayak dijawab seperti yang dulu. Apakah begitu apa gimana tuh Pak Krisna? Nah, yang Itu pertama aja gini. pertanyaannya. Halo, suara saya bisa denger gak ya? Iya bisa dengar. Nah, saya tadi itu putus-putus tadi, cuman kira-kira saya bisa menangkap apa yang disampaikan, ya. Jadi kalau nanti ada yang ke-skip saya jawab, silakan tanya ulang aja ya. Tapi kira-kira tadi saya bisa inilah menangkap apa yang dijelaskan. Soalnya putus-putus. Em, Kutuk itu sifatnya repetisi dan semakin heboh, semakin besar dia. Itu kutuk sifatnya seperti itu. Nah, dia repetisi. Ini kejadiannya berulang-ulang dari semenjak kecil atau semenjak hidup enggak? Nah, itu kan perlu dicek ke sana. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bisa saja ini hanya serangan gitu. Atau juga kemudian bisa juga jadi karena ini ada serangan, juga bisa saja juga karena kurangnya berhikmat. Itu kan nggak bisa gitu. Kurang berhikmat, nah tadi kan sudah dijelaskan sendiri sama Ibu Sarah ketika Tuhan bicara tapi Ibu ikutin suara kedagingan, perasaan ini oh masuk iya namanya murah kok, ya meskipun dapat impresi kayaknya nggak usah dibeli tapi namanya murah ya ini aja lah gitu. Nah itu kan ketidaktaatan juga tuh sama Tuhan. Nah Tapi sebetulnya kan coba emang ada calon pembeli juga gitu Pak. Maksudnya 3, kemarin sudah ada 3. Tapi maksudnya kayak batal-batal gitu karena apa? Itu aja maksudnya. ya, tetap mau kalau memang itu bentuknya ketidaktaatan sama Tuhan mau ada calon pembeli dan lain sebagainya juga nggak akan ini gitu Oh ya gitu yang ya. saya kurang jadi meskipun nih Tuhan udah kasih impresi gitu udah kasih impresi sebenarnya jangan terus kita ngotot orang murah kok ada yang mau beli juga gitu kan. Loh, ending-endingnya pasti yang terlaksana pekerjaan Tuhan gitu loh. Makanya kita tuh bersyukur kalau kita sudah bisa menangkap isi hati Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa peka terhadap suara Tuhan dan lain sebagainya itu kita bersyukur kenapa? Kita tidak perlu terhindar dari hal-hal yang seperti ini gitu loh. Karena pengetahuan Tuhan di dalam kitab Filipi itu adalah pengetahuan sebelum gitu. Pengetahuan sebelum itu adalah artinya adalah foreknow, sebelum kejadian dia sudah tahu gitu loh. Nah, makanya kepekaan akan Tuhan membuat kita mengerti apa yang menjadi hal-hal yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan. Nah, meskipun secara aktualnya pada saat itu harganya murah terus ada pembeli, tapi kan kalau kita telisik lagi secara lebih lanjut ternyata tidak jadi juga dealnya. Nah, ini yang pertama ya, ketidaktaatan kepada Tuhan. Ini harus minta ampun sama Tuhan. Ya, ketidaktaatan sama Tuhan. Tuhan, saya mau taat sama Tuhan. Meskipun harganya murah, tapi kalau Tuhan tidak kasih impresi untuk membeli, dan menjualnya saya tidak akan ke depan seperti itu. Itu pertama. Yang kedua adalah tentang ini bukan bentuknya ini bukan kutuk ya kalau saya lihat. Nah, ini bentuknya adalah roh kegagalan. Itu bisa.
gitu ya, itu bisa. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan yang jawaban dari pendeta tersebut yang Ibu jawab tadi. Eh, jangan di ini ya, apa namanya, jangan pertentangkan saya dengan pendetanya, tapi saya cikapi apa yang disampaikan aja. Gitu ya, apa yang disampaikan aja. Di dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang semakin dewasa itu semakin mengenal, bukan semakin tidak didengarkan. Gitu ya. Nah, ini yang harus ditelisik dengan baik. Ketika dulu bayi rohani didengarkan sama Tuhan, ketika dewasa rohani tidak didengarkan Tuhan. Nah, ini adalah perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gitu ya. Orang yang dewasa rohani itu adalah eh, taraf ukurnya apa dewasa rohani? Ya pengenalan akan Tuhan. Artinya semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti Tuhan berbicara dan melakukan apa kan? Domba-dombaku mendengar suaraku. Loh, semakin dia mengenal sang gembala, ya semakin dia mendengar suara gembala dengan baik. Begitu. Jadi tidak ada hubungannya antara bayi rohani dan dewasa rohani. Ini bentuknya ketidaktaatan aja, gitu loh. Kalau masih kecil, gitu ya. Kalau misalnya mau ditarik ke sana ya, meskipun saya juga nggak setuju pakai eh, analogi itu. Cuma kalau mau ditarik ke sana ya, sebenarnya kalau anak kecil itu lebih mudah mendengarkan. Kalau orang dewasa itu susah mendengarkan. Tapi ini selalu analogi ini kalau dipakai itu berhubungan dengan keadaan fisik, bukan rohani. Sebab kalau keadaan rohani, orang yang dewasa rohani itu lebih mendengarkan daripada yang anak bayi rohani. Gitu. Makanya Tuhan bilang apa? Ketika kanak-kanak kamu berlaku sebagai kanak-kanak, ketika dewasa berlaku sebagai orang dewasa, gitu loh. Artinya Tuhan tuh nggak selalu ngasih kita susu memang, tapi kita tetap tetap mengerti bahwa ini datang daripada Tuhan, dan kalau kita semakin mengenal Tuhan, semakin dewasa dalam Tuhan, kita akan tetap semakin mendengarkan suara Tuhan, gitu loh. Di dalam firman Tuhan tuh selalu menyatakan demikian. Begitu. Jadi mengenai yang disampaikan tadi saya enggak sepakat ya terhadap hal itu. Karena harusnya semakin dewasa rohani, semakin semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Seperti itu. Ya. Satu lagi boleh, Pak Krisna? Ya, Jadi silakan. seandainya gini, misalnya mungkin karena itu saya nggak peka. Saya sudah minta ampun sama Tuhan, Tuhan Hmm, ampuni kalau saya tidak peka, saya mengambil dengan maksudnya atas kemauan saya sendiri. Apakah kalau memang begitu tidak ada hmm, pertolongan atau gimana? hmm. Pasti ada pertolongan daripada Tuhan. Nggak mungkin nggak ada pertolongan dari Tuhan. Nah, pertolongannya dalam sorry. Ini ya, nge-freeze ya? Bagaimana, Pak? Halo, udah jelas Bisa, suara bisa saya? jelas. Jelas. Udah jelas. Oke. Nah, pasti ada pertolongan dari Tuhan. Nggak mungkin nggak ada pertolongan dari Tuhan. Pasti ada pertolongan daripada Tuhan. Namun, pertolongannya dalam bentuk apa? Nah, itu yang memang harus digumuli dengan secara pribadi. Karena pertolongan Tuhan tidak selalu sama. Gitu. Eh, dalam the worst case-nya, keadaan keadaan yang tidak paling mengenakan yang kita harus terima, di mana saya tidak mau menyampaikan ini, nanti jadi melemahkan iman. Begini, maksud saya adalah begini. Eh, kita tidak bisa mengira-ngira dan membayangkan bahwa pertolongan Tuhan itu hanya yang baik untuk diri kita, gitu. Seperti Musa tadi, gitu ya. Dia Hmm. merasa diri tahu tentang diri dia, gitu loh. Kan Tuhan tuh lebih tahu ke depan akan seperti apa. Nah, maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya itu dalam dalam bentuk otoritasnya Tuhan, gitu loh. Bukan dalam bentuk semaunya kita, gitu loh. Nah, ini yang kadang salah dipahami ya sama sama kita sebagai orang percaya itu. Kita mau Tuhan menyatakan pertolongan. Oke, saya salah, saya ngaku dosa, saya minta Tuhan menyatakan pertolongan. Tapi minta pertolongannya pun masih sesuai keinginan kita, gitu loh. Nah, ini yang jadi repot di bagian ini. Dan ketika tidak sesuai dengan kemauan kita, kemudian kita seringkali jadi ngedumel sama Tuhan. Oh, berarti Tuhan nggak tolong saya dong kalau kayak gitu. Ya kan? Seringkali kita begitu. Nah, padahal enggak, gitu loh. Padahal enggak begitu. Ya Tuhan tolong kita, tapi bukan hanya sometimes Tuhan tolong kita bukan berarti Tuhan menghindarkan kita dari itu juga, gitu loh. Ya, tapi Tuhan seringkali juga membiarkan supaya kita bertobat. Nah, itu juga bisa. Nah, bentuk pertolongan seperti apa yang akan Tuhan nyatakan? Nah, minta belas kasihan Tuhan. Gitu. Minta belas kasihan Tuhan. Boleh nggak kita kemudian berkata sama Tuhan, Tuhan, eh, saya tahu saya salah, saya berdosa sama Tuhan. Kalau boleh, ini yang sudah terlanjur saya beli ini Tuhan,
kasihlah pembelinya. Boleh nggak kita berdoa? Ya boleh, gitu. Tapi apa yang akan terjadi ya itu adalah sebuah eh, hak prerogatif ya namanya, hak prerogatif daripada Tuhan itu sendiri, gitu. Tapi yang pasti ada belas kasihan Tuhan, Ibu. Ibu tidak perlu takut di dalam hal itu. Kita tuh melakukan kesalahan bukan berarti Allah tidak tahu kok sebelumnya. Gitu. Tapi bukan berarti ada legalitas untuk melakukan kesalahan ya. Ngerti ya maksudnya ya? Ya, Bukan berarti Tuhan tahu kita akan melakukan kesalahan, tapi itu juga bukan berarti ada legalitas untuk kita bebas melakukan kesalahan. Gitu. Nah, jadi ya minta ampun sama Tuhan selama matahari masih terbit atas kita, maka Tuhan masih mengasihi dan mengampuni kita. ya, amin. Gitu, Ibu. Ya, oke, makasih Pak Krisna. Sama-sama, Ibu. Mudah-mudahan bisa dengan baik Ya, diterima amin. penjelasannya. Amin. Kita berdoa ya buat Ibu Sarah ya. Roh Kudus, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini Ibu Sarah sedang mengalami situasi yang sulit untuk menjual properti yang sudah beliau beli, Roh Kudus saat ini melawat menolong. Ada belas kasihan Allah yang turun atas Ibu Sarah, sehingga sungguh-sungguh melalui properti yang sudah ia beli ini ada kemurahan Tuhan yang ada di sana. Kalau hari-hari yang sebelumnya di mana dia sudah membelinya, ada ketidaktaatan akan impresi dan suara Tuhan, atau kurang pekanya ia mendengar suara Tuhan terhadap apa yang harus dia lakukan, sehingga terjadi seperti ini. Tuhan, saat ini aku lepaskan berkat, kami lepaskan berkat atas Ibu Sarah, sehingga di dalam nama Yesus saat ini semua properti yang ada yang perlu dijual saat ini mengalami kemurahan Tuhan. Ada orang yang sudah mau membeli namun hari-hari ini gagal dan tidak jadi. Roh Kudus, belas kasihan dan kemurahan Allah saat ini terjadi dalam kehidupan Ibu Sarah, sehingga prosesnya ke depan berjalan dengan baik. Saat ini pekerjaan setan yang tidak mencuri, membunuh, membinasakan, setiap roh kegagalan kami patahkan, hancurkan itu semua di dalam nama Yesus. Saat ini juga dalam nama Yesus berkat kemurahan Allah mengalir. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati Bu Sarah. Puji nama Iya, Tuhan. terima kasih doanya Pak Krisna. Ya, sama-sama. Ya, silahkan. Ada lagi? Tidak ada? Ibu Ina jadi mau kesaksian Bu Ina? Nggak di tempat kan. Aku cerita dikit ya, Chris. Eh, Ya, silahkan. aku kan gini kan, aku kan yang kemarin itu aku bilang dapat undian. Jadi itu aku Oke. merasakan kemurahan Tuhan. Tadi orang kantor bilang gini, iya kita kan besok nih ada undian lagi ya. Jadi bilang gini, iya tuh kayak Bu Mariska gitu. Jadi aku merasakan, ya Tuhan, aku cuma dapat perkenanan kemurahan Tuhan ya. Artinya tuh yang lain yang dapat itu mereka kan usahanya cukup ini ya. Aku tuh kayaknya eh, aku juga nggak jual gitu kan, cuman posting gitu. Itu karena Bu Susiani yang lihat demo waktu itu dan juga Bu Susiani bilang nggak jelas, tapi dapat kemurahan untuk bisa dimasukin nama dan bisa dapat undian gitu. Jadi aku Oke. ya aku pengen timku di sini ada Ibu Pipi masuk aku ajak karena eh, Hmm. aku pengen punya tim yang ya kita udah bersama-sama percaya Tuhan Yesus itu kita bisa mengalami supranatural deh gitu. Intinya, Pris. Amin. Thank you ya Ci Mariska udah diajakin. Senang banget. Betul itu. Siap. Aku juga mau mengalami supranatural bersama Tuhan. Amin. Amin. Bener ya? Betul, Amin. betul. Itu betul banget. Tahun ini tahun supranatural. Ayo kita jalan sama Amin. Tuhan Yesus. Semangat semuanya. Amin. Ya udah, minta tolong Krisna doakan karena udah berhasil masuk satu nih. Bu Pipi namanya. Ya, kita doa ya. Iya, Bu, Pris. eh, apa Ibu Pipi atau Cipipi atau gimana ini? Panggil Pipi aja, soalnya masih muda kok. Oh, Aduh maaf ya, jangan. saya sambil bikin ini kerja kue. Ini aku stop dulu nih, mau Nama didoain jangan. seneng banget nih. Thank you. Kita berdoa ya Ya. buat Cipipi ya. Roh Kudus saat ini menolong, memberkati, menjamah saat ini anakmu Cipipi Tuhan di dalam kehidupannya yang menjadi tim juga dari Cimariska di Salat Master.
Kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus ada kemurahan Tuhan yang membawa dan menarik mereka untuk ada tinggal tertanam dalam hadirat Tuhan dan mengenal isi hati Tuhan untuk apa yang dikerjakan dalam bisnisnya. Saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang telah menyertai kehidupan mereka sehingga salat master yang ada pada mereka dapat dikerjakan dengan baik. Kami hancurkan saat ini setiap pekerjaan setan, kutuk-kutuk penolakan, kutuk-kutuk kegagalan, setiap pekerjaan setan yang hendak mencuri, membunuh, binasakan dalam kehidupan mereka. Kami patahkan, hancurkan itu juga saat ini. Dalam nama Yesus saat ini. Saat ini juga di dalam nama Yesus saat ini juga Roh Kudus datang penuh dengan kuasa di dalam kehidupan mereka. Penuh dengan kuasa saat ini dalam kehidupan mereka. Sehingga kemanapun mereka dan berjalan dan memperkatakan dan berjualan dan juga menawarkan produknya kepada orang-orang yang Engkau berikan kepada mereka untuk dilayani. Mereka melayani dengan otoritas penuh. Mereka melayani karena mereka tahu bahwa Engkau bersama-sama dengan mereka. Roh Kudus, saat ini aku lepaskan berkat daripada Allah terjadi atas usaha mereka. Saat ini juga buat CPP, buat si Mariska, di dalam nama Yesus saat ini. Kemurahan Allah yang besar terjadi. Dalam nama Yesus. Di nama Tuhan. Amin, amin, amin. Di nama Tuhan. Amin, amin. Thank you, Yuk, Kak. yuk banget. Thank you, Ci Sama-sama, Tuhan Mariska. berkati. Saya lagi ya Kak ya, bersaksi. Halo, Oh, Ibu Ina. Iya, silakan Ibu Ina. pas saya baru-baru ini ada kemurahan Tuhan. Tuhan, saya lagi butuh uang. Dan enggak punya apa-apa, saldo udah kosong Tuhan. Terus aku berserah. Tiba-tiba ada orang transfer. Hmm. Jadi bahagia saja gitu. Padahal saya lagi butuh banget. Aku berserah. Ya, jadi Oke. Bu Ina mengalami ini lagi butuh uang, tiba-tiba ada yang transfer, Chris. Bos yang dulu ya, Bu Ina ya. Ya, Hmm. Oh, bosnya dulu. Ya, bosnya dulu tanya kabar, terus transfer uang gitu. Kasih THR ya. oh iya, oh, iya betul. Padahal udah nggak kerja di situ lagi, tapi masih dikasih THR nih. Ya udah enggak kerja itu, tapi kan bentoran suaminya Kak. Tapi istrinya masih sih. Suaminya yang pakai ilmu hitam. Hmm. Ya, itulah berkat Tuhan ya, Ibu Ina ya. Iya, Puji Tuhan loh ya. iya. Ibu Ina doakan Ya, berkali-kali setia, taat, ikut Tuhan ya. Sudah mengalami ada ya, buah-buah kemenangan dalam hidupnya. Ya. iya. Terus maju terus dalam Tuhan ya. Bukan karena berkatnya, tapi karena Tuhannya. Dan selama ada Tuhannya, pasti ada penyediaannya ya. Jadi rindukan Tuhannya. Ketika Tuhan yang dirindukan, maka ada penyediaan yang besar. Jangan sekedar jangan jadikan berkat Tuhan menjadi buat kita salah fokus ya, salfok gitu ya. Jadi Ibu Ina tetap andalkan Tuhan, berserah dan mencari wajah Tuhan. Kita berdoa ya buat Bu Ina ya. Atau ada lagi yang mau disaksikan? Itu aja Kak. Gitu ya. Kita berdoa ya buat Ibu Ina. Roh Kudus, saat ini Iya. biar kemurahan Allah yang terus menolong, memberkati Ibu Ina di dalam keuangannya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan setan, kutuk kemiskinan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Saat ini biar kemurahan Allah memberkati Ibu Ina di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga terjadi. Di dalam nama Yesus saat ini juga terjadi. Di dalam nama Yesus saat ini juga terjadi. Puji nama Tuhan. Amin. Ya, Makasih Tuhan Kak. berkati Ibu Ina. Ya, masih ada lagi? Boleh, Kris, minta berkat juga. Kalau boleh, minta doa. Iya, gimana? Ah, ini sih lagi proses menerobos sih. Jadi lagi ada beberapa ah, kesempatan yang aku lagi coba apply juga gitu, beberapa posisi the project base dalam posisi freelance ini gitu. Dan sebenarnya aku tahu aku ini boleh sekalian dikonfirm dalam doa gitu. Dalam posisi yang aku apply dan aku tawarkan, sebenarnya aku tahu aku qualified gitu, sangat qualified. Cuman kenapa ya? Apakah ini orang Indonesia gitu? Tapi kenapa ya? Suka banget nawar. Nah, terus aku sebenarnya super males bernegosiasi dan nawar gitu. Jadi apa mungkin ada
ada sesuatu yang perlu kupatahkan gitu. Apakah supaya bisa, kenapa sih kita nggak ya udah, maksudnya penawaran yang sudah ada terobos aja gitu. Dan aku tahu maksudnya ini aku tahu aku qualified gitu kan, dan kemudian kemarin pun sudah bawa doa, terus pas kasih invoice itu pun aku sudah uji kayaknya berkali-kali, ini nih angkanya yang keluar seperti ini gitu kan. Tapi kemudian orang ini ya biasalah, bisa nggak kan, jadi kerjaannya di downplay sama dia gitu. Bisa nggak ini, kalau ini sih ketinggian gitu kan kerjaannya, cuma gini 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 aja biasalah ya. Nah, terus aku bilang, oh ya sudah kalau gitu kita eh, ganti kontraknya untuk pokoknya set boundaries gitu, untuk oh ya nggak apa-apa kalau dimurahkan gitu ya udah, tapi kerjaannya juga dikurangin. Dan itu tertulis hitam di atas putih hal seperti itu, dan yang aku kasih penawaran kedua ini sudah lebih di bawahnya gitu. Dan saat ini ya aku mau berdoa supaya tolonglah ini eh, tembus dan tidak ada penawaran lagi seperti itu gitu. Menurut menurut Chris gimana? Oke, yang pertama begini. Sorry for saying this ya, tapi kata-kata itu next ini agak di idenya, sebab itu nanti menjadi penghalang buat Cistella mengalami berkat Tuhan dalam pekerjaan tuh. Nah, it's okay ya, aku sampaikan ya. Nah, kalau kita ngerasa diri kita qualified itu justru berbahaya tuh, karena di situ udah kedagingan yang bekerja gitu. Nah, justru harus harus minta Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan, saya mau serahkan semua kemampuan saya dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang tentukan, Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan sendiri yang menyatakan kemuliaan. Nah, ketika kita sudah menyerahkan semua sama Tuhan, kita tidak berpikir tentang apa yang ada pada kita. Ya, sehingga kita tidak lagi mengukur rate berdasarkan apa yang kita bisa, gitu ya. Tapi minta kemurahan Tuhan sungguh-sungguh. Nah, ketika Tuhan sudah nyatakan itu tadi, maka tadi kan di dalam doa Ci Stella mendapati bahwa ini angkanya segini, kayaknya udah confirm nih, gitu ya. Roh Kudus kayaknya udah oke nih dengan harga ini, kayaknya memang hati udah bicara seperti itu, gitu ya. Nggak ada perdebatan, nggak ada ini itu segala macam. Nah, maka ketika sudah itu dilakukan, ya sudah maju aja, karena dia Tuhan bersama dengan kita toh. Nah, kalau dia yang suruh, maka ya sudah lakukan aja. Mau nanti diterima nggak diterima itu adalah urusan belakang yang nggak perlu di ini. Kalau aku ya, ini ya, ini harus digumulin secara pribadi. Tapi kalau saya nggak memusingkan tentang hal itu dari dulu, dari pertama ketika saya bangun bisnis ini, saya nggak memusingkan, saya nggak ngejar-ngejar orang gitu loh. Saya nggak ngejar-ngejar orang. Kalau dia nggak mau ya sudah gitu. Karena saya tahu bahwa ini saya sedang berjalan dengan Tuhan dengan harga yang juga datang dari Tuhan gitu. Ya kalau memang saya bilang, kalau misalnya kemudian minta turunin lagi, saya biasa bilang, oh sorry nggak bisa gitu, sudah gitu. Nah, biasanya karena itu tadi yang tadi muka dimahnya orang Indonesia itu suka nawar gitu. Jadi akan selalu ada, kalau dia nggak dikasih itu, dia akan selalu ngomong, minta turun lagi, minta turun lagi, minta turun lagi. Nah, gitu loh. Nah, jadi sometimes juga orang itu bukannya ini loh. Bukannya karena itu mahal, makanya dia nawar. Gitu loh. Sometimes bukan karena itu. Tapi karena dia merasa bahwa semua hal harus ditawar. Nah, nangkep gak sih? Gitu. Gitu loh. Jadi mau harga semurah apapun tetap ditawar gitu. Sometimes bukan karena mahalnya, tapi karena semua hal harus ditawar. Gitu loh. Nah, jadi itu juga yang aku lakukan gitu loh. Ya enggak gitu, mau nawar bisa turun lagi enggak, oh ya udah gitu loh. Biasa aku kayak gitu, bisa turun lagi enggak gitu. Bukan karena aku comfort dengan kemampuanku, bukan karena aku ngerasa aku bisa, bukan karena aku ngerasa mampu, bukan karena aku punya portofolio yang banyak dan sudah apa namanya, selalu KPI-nya selalu melampaui, bukan karena itu, tapi karena aku tahu ini harga datang dari Tuhan gitu loh. Aku sudah doakan harganya dan lain sebagainya. Nah, Stella mulai dari situ dulu deh menurutku. Mulai dari
coba doakan mengenai rate-nya gitu. Bottomnya berapa Tuhan mau kasih gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya bikin paket, I don't know ya, ini bikinnya sistemnya gimana, tapi misalnya pakai paket misalnya, gitu. Ada paket A, paket B, paket C. Coba mulai doakan dulu paket itu harga-harganya Roh Kudus mau berapa, gitu loh. Mau berapa. Dan kemudian nanti setelah diskusi, ini yang menjadi paket ini ya resmi istilahnya ya, gitu. Misalnya begitu, aku nggak tahu ya sistemnya gimana. Tapi misalnya seperti itu, coba mulai doakan dulu bottomnya berapa, and then day by day-nya itu kalau misalnya ada klien datang mau meeting segala macam itu atau mau apply itu ya coba apa didoakan lagi untuk klien ini berapa Roh Kudus, untuk klien ini berapa Roh Kudus, untuk klien ini berapa Roh Kudus. Nah, aku begitu. Kalau aku begitu gitu. Nah, ini yang membuat aku kemudian tidak tidak kemudian sorry, bukan tidak, membuat aku berani untuk tidak menurunkan harga sama sekali gitu. Kecuali aku memang naikin. Ada beberapa kali aku naikin tuh. Kalau Kudus bilangnya sekian, aku naikin 15%. Gitu. Ujung-ujungnya ditawar, ya sudah. Gitu loh. Aku kurangin 15%. Itu kenapa? Karena aku memang sebenarnya dapatnya sekian misalnya. Roh Kudus kasih tahu sekian. Nih ada satu pengalaman unik gitu ya. Ada satu pengalaman unik tuh gini. Ini enggak tahu. Ini pekerjaan Roh Kudus yang besar. Aku tuh berpikir cuma sederhana waktu itu angkanya sekian gitu ya. Tapi ternyata kemudian ketika sama kliennya itu dikalikan 100%, jadi 2 kali lipat gitu loh. Nah, ini juga kejadian gitu loh. Ini kejadian waktu itu pernah. Kemudian ada pernah lagi begini. Ini adalah uh, ini adalah deal terbesar yang pernah terjadi. Ini deal terbesar yang pernah terjadi. Angkanya 2 digit gitu per bulan kerjasamanya. Itu ya bukan project ya, bukan project ini ya, bukan project jangka panjang, bukan project maksudnya per kontrak gitu. Enggak, ini per bulan dan eh, itu 2 digit dan itu juga aku ikutin kata-kata Roh Kudus bilang berapa sekian. Aku tulis aja gitu sekian. Aku dalam hati juga memang ada orang yang mau terima segini harganya. Ini beneran loh. Aku waktu itu mikir memang ada orang yang mau terima segini harganya. Gitu. Tapi pada faktanya terjadi. Nah gitu. Jadi bukan tentang harganya mahal atau tidaknya, tapi pastikan itu Roh Kudus bicara di situ enggak, gitu ya. Nah, ketika itu sudah memang benar-benar confirm dari Roh Kudus, udah enggak usah khawatir, gitu. Orang Indonesia memang begitu kok. Memang menawar tuh bukan karena dia mahal, mau semurah apapun, mau 500.000 pun gitu, tetap ditawar gitu istilahnya. Jadi itu saran dari aku. Sisanya harus menjadi pergumulan pribadi karena itu tadi yang aku sampaikan ya, itu harus jadi pola pengurapan, pola keintiman bagaimana nanti kita memahami, oh kalau Tuhan kerjanya sama aku begini. Nah, aku ngasih fundamental-fundamental di mana bekerja di dalam area supernatural, gitu ya. Ya, semua hal yang aku sampaikan ini fundamental. Nah, nanti aktual teknisnya per orang bisa beda-beda. Karena nggak harus kayak aku kan, aku nggak pakai kontrak, nggak pakai apa, nggak harus gitu kan. Tapi polanya nanti pasti akan membentuk tuh. Setiap orang pasti punya pengurapan dengan pola yang beda-beda tuh. Itu pasti, gitu loh. Itu pasti. Karena setiap setiap pengurapan tuh ada polanya masing-masing di dalam pengaktifannya, dalam melakukannya, gitu. Nah, coba surrender, minta nominalnya sama Tuhan, ya boleh kok. Kayak kita ngomong sama inilah, mau masuk ke HRD, apply gitu, ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, saya biasa kalau gini dibayarnya sekian Tuhan, gitu per projectnya. Kalau untuk sekarang saya mau berapa ya Tuhan? Boleh nggak kalau sekian gitu. Nanti akan ada satu satu peneguhan dalam hati yang kayaknya dia bicara dengan kuat sekian, gitu, sekian, sekian. Yang kita nyampe nyampe kita mau naikin aja, kok dia tetap ngomongnya sekian, ya? Kok tetap ngomong sekian. Gitu. Kita mau turunin juga tetap ngomong sekian. Mau turunin ada penyesalan aja rasanya gitu. Nah, kayak gitu. Kira-kira begitu. Nangkep nggak ya, Ci? Iya, kayak gitu kemarin. Jadi ini kayak naik nggak bisa, turun nggak bisa sampai udah di pas gitu kayak iya di sini. Nah, eh, tapi aku mau tanya Chris, karena ini aku juga masih belajar menavigasi bagaimana bekerja bareng-bareng sama Tuhan gitu, Ya. sambil dengerin suara Tuhan itu. Dan ada beberapa pintu yang sepertinya terbuka. Itu variasinya lumayan
beda-beda gitu. Jadi aku lagi navigasi mana yang sebenarnya Tuhan, dari Tuhan, maksudnya iya semua dari Tuhan, tapi mana yang eh, mana yang mungkin diperkenankan dan mana yang tidak gitu, dan bagaimana sikapnya di masing-masing pintu ini gitu. Jadi misal gini, ada kesempatan yang Tuhan buka yang di luar comfort zone aku, itu juga aku terima gitu. Terus ada juga yang eh, pas pintu terbuka yang kebetulan, jadi tadi maksudnya merasa qualified itu bukannya mau sombong gitu, cuman kebetulan itu di comfort zone aku, udah biasa aku lakukan gitu. Kliennya pun tahu, kliennya juga sebenarnya banyak yang lebih murah, tapi dia juga tahu dia eh, tidak mau sama yang terlalu fresh gitu, yang terlalu ini, maksudnya tidak berpengalaman juga gitu. Jadi, apakah hikmat-hikmat seperti itu tuh masih nggak apa-apa, Chris? Bahwa bukan merasa qualified, tapi ada eh, pengetahuan bahwa oke, ini aku bisa sih gitu. Seperti itu apa masih nggak apa-apa ya? Atau harus, Nah, eh kita di dalam hidup tuh ya, saya kalau melihat pola di mana firman Tuhan mengajarkan tuh ya, everything ya, everything. Bahkan di dalam hal-hal yang kita anggap kita bisa, tetap kita harus balik kepada Tuhan dan menganggap kita tidak bisa. Nah, justru ketika itu terjadi, di situ kita akan mengalami kemurahan Tuhan yang besar. Gitu. Kayak misalnya gini ya, contoh simpelnya ya. Contoh simpelnya, aku diundang khotbah gitu. Halo? Halo? Yang Dengar, sinyal, dengar, dengar, nih, dengar. halo? Dengar kok, kedengeran. Dengar ya? Oke. Ya. Nah, misalnya gini, contoh simpelnya aku diundang khotbah gitu kan. Sebenarnya kalau mau secara hikmat manusia kan gitu, mau ngikutin pengalaman, kedagingan kan sebenarnya oh, ya bisa dong aku khotbah gitu loh. Gitu kan? Ya orang aku memang panggilanku hamba Tuhan, aku belajar sekolah teologi ya, dan aku hidup di dalam pelayanan seperti ini. Begitu. Jadi ya bisa dong khotbah. Masa enggak bisa? Tapi apakah kemudian benar-benar itu yang teraktual? Nah, enggak, aku harus terus bertanya sama Tuhan. Ini ladang yang Tuhan kasih enggak ya sama aku? Gitu. Beneran enggak ya? Tuhan izinkan aku pelayanan di sini enggak? Karena kita tuh harus mengkonfirmasi loh. Kadang tuh ada orang-orang yang enggak ngerti gitu ya. Enggak ngerti bahwa ini bukan waktunya kita. Gitu loh. Kan kita nggak menghadapi semua orang yang sudah ikut kelas gitu loh. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kita yang harus fit in sendiri bahwa oh ini memang Tuhan sedang kasih sama saya atau enggak nih gitu loh. Nah itu makanya itu tadi contohnya sederhananya misalnya dalam khotbah aku juga enggak menganggap diriku selalu bisa mengiyakan semua khotbah gitu. Ada masa-masa tuh ya, apalagi tuh kayak kemarin tuh ya, eh oh bukan kemarin, tahun lalu tuh aku diundang khotbah di salah satu gereja, yang gereja itu adalah ketua sinode gitu loh, dari salah satu gereja itu gembalanya ketua sinode. Itu aku berpikir Tuhan ini gimana gitu loh, ketua sinode gitu loh. Ah, kayaknya belum deh Tuhan gitu loh. Soalnya ini gembalanya ketua sinode, Tuhan nanti gimana dong ini gitu. Terus mereka nggak terbuka sama supernatural deh kayaknya gitu loh. Nah, kayak gitu-gitu gitu loh. Kayaknya wah Tuhan kayaknya bukan deh, kayaknya saya nggak mampu deh. Nah, tapi doa sama Tuhan, doa doa dan Tuhan kasih peneguhan enggak, kamu harus datang ke sana. Itu akhirnya saya iakan untuk oke, saya bisa melayani di sana. Cuman tetap tuh saya tetap dakdikduk juga mau melayani gitu, melayani segala macam sampai akhirnya pas hari H ya datang melayani dengan baik, dan ada banyak pewahyuan roh yang Tuhan sampaikan, yang disembuhkan dan lain sebagainya. Dan kemudian Tuhan bilang kamu akan melayani ke tempat ini lagi gitu. Dan kemudian benar nggak lama diundang lagi untuk melayani ke situ. Dan pendetanya, gembalanya gitu ya, semuanya pada bersyukur. Terima kasih ya, saya belum pernah lihat anak muda melayani dengan cara seperti ini, begini, ikutin tuntunan Roh Kudus dan lain sebagainya. Biasanya kalau anak muda kan, kalau khotbah biasanya full teriak-teriak, full full ngegas katanya. Saya baru baru kali ini lihat anak muda khotbah kok bisa bisa setenang ini katanya. Nah, jadi meskipun di dalam kapabilitas yang biasa kita lakukan, mampu kita lakukan, saya
menyarankan untuk terus ikuti firman Tuhan itu selalu menganggap diri tidak mampu, selalu menganggap diri tidak bisa, selalu menganggap diri bukan seperti Musa tadi ya. Kalau Musa tuh menganggap diri tidak bisa itu karena dia ada roh penolakan itu, dianya bermasalah. Tapi benar-benar karena kita mau mengosongkan diri, oh, tidak mampu, bisa. Saya mau mengandalkan kemampuan pekerjaan kita tuh ada buat dapat. Yes, dapat. Thank you, Chris. Oke, sama-sama sih. Oke. Jadi ini apa namanya sudah mulai bisnisnya atau gimana? Enggak sih, baru mau mulai semuanya. Baru menyambut ya pintu-pintu yang terbuka ini ada apa aja gitu. Oke, oke, oke. Itu harus didoakan ya. Karena kalau mau dikerjakan semua, apalagi bisnis, aku nggak tahu ya secara detailnya Cistella bisa cerita apa enggak. Cuman gini, di dalam bidang yang Cistella, gini-gini, simpelnya. Ini apa namanya Tuhan ingetin tentang satu hal ini. Ada orang dikasih dia dia itu jago engineering, dia juga jago melakukan apa namanya dia jago melakukan B, dia jago melakukan C, D dan lain sebagainya. Pokoknya ini orang multi talented banget loh, gitu ya. Multi talented banget dan itu bidangnya bukan cuma sama tapi juga beda-beda. Nah, ini orang ini gimana coba mengerjakan panggilan Tuhan? Apakah semuanya harus dia kerjakan karena dia multi talented? Enggak, gitu. Nah, makanya kita tuh pengurapan itu membuat kita mengerti apa yang seharusnya yang paling penting untuk kita lakukan. Pengurapan. Kenapa? Karena pengurapan itu adalah kehadiran Allah secara khusus yang membuat kita dapat melakukan hal-hal yang besar dalam bidang tertentu. Baik itu kesembuhan atau apa atau apa atau apa. Itu. Jadi ada bidang-bidangnya itu. Nah, jadi kita harus benar-benar minta pengurapan Tuhan. Tuhan tuh mau kasih kita di dalam bidang yang seperti apa. Dalam bidang A, bidang B, bidang C, dan lain sebagainya. Karena apalagi kalau kita bisa banyak hal, itu akan memusingkan diri sendiri. Serius. Karena semuanya akhirnya kita buka lebar kan. Kita buka lebar, oh saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Saya punya kesempatan untuk bisa mengerjakan A, punya kesempatan untuk bisa mengerjakan B, C, dan lain sebagainya. Kemudian semua orang rasanya kok pada saat yang bersamaan kok rasanya berdatangan gitu loh. Rasa-rasanya, wah ini orang, ada orang yang minta untuk saya kerjakan A, ada orang yang minta saya kerjakan B, ada orang yang minta saya kerjakan C, dan lain sebagainya. Akhirnya kita pusing sendiri itu kayak gitu. Pusing sendiri. Dan akhirnya burn out. Itu udah pasti. Ujung-ujungnya pasti ke sana. Nah, maka minta pengurapan dari Tuhan supaya kita mengerti bahwa di dalam yang saat ini sedang Tuhan bukakan. Nah, itu ya. Di dalam keahlian yang Tuhan sudah berikan, pengurapan mana yang saat ini juga Tuhan bukakan. Gitu. Karena keahlian tanpa pengurapan sama aja kesia-siaan. Ngerti ya? Jadi harus ada pengurapannya juga. Begitu kira-kira. Soalnya kalau bidang kreatif apalagi ya, wah itu banyak tuh nanti kreatif tuh. Bukan cuma soal desain, nanti ada logo, ada apa, ada apa. Nah itu jadi harus digumuli juga tuh. Yes. Itu bisa dimulai dari seperti janda di Sarfat, menggunakan apa yang ada. Apa yang ada dan sering dilakukan. Biasanya Tuhan bekerja di sana. Oh, saya lebih sering kepada desain misalnya atau apa begitu. Nah, itu bisa dimulai dari sana. Nah, nanti digumuli terus saja Tuhan akan tuntun kok. Tuhan akan tuntun sampai kemudian kita ketemu satu titik, oh ini sweet spotnya yang Tuhan mau. Gitu. Tuhan ternyata urapi kita dalam bidang ini. Dulu pertama kali Tuhan kasih pimpinan saya tuh, saya cuma tahu Tuhan kasih pimpinan saya cuman digital. Wah, apa coba? Digital banyak loh. Mau ngapain di digital? Tuh ketika Tuhan urapi saya pertama kali dalam pengurapan Tuhan digital. Tuhan kasih tahu saya di dalam doa. Kamu mau saya pakai di digital. Loh, iya, saya udah oke-oke aja tuh. Wah. Terus habis itu saya berpikir lagi, apa? Digital apa? Yang saya bisa apa digital? Ini banyak sekali digital nih soalnya. Gitu loh. Sampai akhirnya ada tuntunan-tuntunan Tuhan yang membuat saya semakin ngerti. Oh, ini.
Gitu loh digital yang dimaksud. Karena kalau mengikuti digital doang tuh banyak digital. Nah, sometimes Tuhan pimpin kita seperti itu sampai kita benar-benar mengerti, oh ini sweet spotnya, gitu. Ya, Mudah-mudahan sederhana dan dapat dipahami. ya. Oke, ya lebih menenangkan sih. Oke, siap. Thank you, Chris. Ya, thank you Ci, maju terus, semangat. Gimana? Yang lain ada lagi? Ada, si Mariska? Sudah kali Chris ya. Sudah ya, Nah, oke. oh, Sorry ya, ini saya iya, apa namanya Q&A jadi matiin kameranya karena iya, sinyalnya masalah. nggak apa-apa. Oke, kalau sudah semua, Bapak Ibu, ya untuk minggu depan hari Senin kita akan off dulu ya, karena itu adalah tanggal 31 pas hari raya Idul Fitri. Ada hari raya, ada nyepi juga di sana. Kemudian di tanggal 26-nya pun di hari Rabu juga kita libur ya untuk mendoakan yang malam. Nah, Bapak Ibu gunakanlah tanggal 26 tanggal 2 ya, sorry ya. Tanggal 26 ini kalau Rabu ini masih ada ya. Tanggal 2 minggu depan pokoknya hari Senin dan Rabu itu libur. Nah, Bapak Ibu gunakanlah, teman-teman gunakan waktunya untuk ini ya, berlibur dengan keluarga, dengan saudara, anak-anak. Gunakan waktu liburan juga adalah bagian daripada kita uh, mengasihi Tuhan ya, itu waktu yang Tuhan kasih. Jadi jangan nyampe Bapak Ibu pelayanan, anak nggak diurusin, keluarga nggak diurusin, orang tua nggak diurusin, nggak dikunjungi dan lain sebagainya, itu juga nggak baik ya. Jadi harus benar-benar dilihat dengan baik. Namun saya perlu ingatkan ulang karena ini sering kejadian. Libur-liburan itu tetap harus dalam hadirat Tuhan. Nanti terlalu banyak kedagingan tuh liburan, ya banyak keceplosannya, makan sana makan sini, banyak dosa yang dilakukan. Nah jadinya dalam hadirat Tuhan nanti balik lagi tuh mau mau masuk dalam level yang sama tuh udah susah. Itu saya ingat soalnya kemarin saya Desember 2 minggu pas minggu tak doakan saya ini katanya apa, saya kok kayaknya kering rohnya segala macam. Nah itu banyak mengalami itu. Nah jadi saya ingetin ya Bapak Ibu, berliburlah, beristirahatlah minggu depan, ada waktu 1 minggu, namun tetap dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai liburan tapi bukan Tuhan yang dirindukan. Ya kita berdoa ya, bahwa saat ini kami buat anugerah Tuhan yang besar menolong pelayanan malam hari ini, sore hari ini dengan kasih, dengan kemurahan Tuhan, sehingga semuanya boleh dilayani dengan baik. Saat ini biarlah kemurahan Allah yang terus mengalir dalam setiap kehidupan setiap kami di tempat ini. Saat ini aku lepaskan berkat kemurahan Allah yang besar atas Cimariska, atas Ibu Sarah, atas Ibu Lita, atas Ibu Rahayu, atas Cistela, atas Ibu Arom, Ibu Antin, Ibu Pipi, atas Ibu Ina Banggu. Saat ini di dalam nama Yesus dan juga setiap teman-teman yang ada di grup bisnis supernatural, kemurahan Allah yang besar terjadi di dalam bisnis supernatural yang dilakukan oleh setiap orang-orang di tempat ini. Ada pintu-pintu yang semakin hari semakin terbuka dengan besar. Ada pintu-pintu yang semakin hari diterobos dengan begitu luar biasa. Aku lepaskan saat ini berkat Allah itu terjadi. Pekerjaan setan yang tidak mencuri, membunuh, binasakan di sana, aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Saat ini biarlah kemurahan Allah yang besar terjadi atas kita semua. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini terimalah berkat daripada Allah Bapa,
Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Segala berkat yang ada dalam sorga, yang terkandung dalam nama Kristus Yesus, saat ini juga menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kita. Menjadi nyata dalam setiap pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan kehidupan masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga tergenapi. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, Tuhan berkati ya semua. Shalom. Yo Thank Bapak you, God Ibu